Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-65, 66, 67, 68, 69 dan 70, yaitu 6 ayat yang masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang pergi melakukan perjalanan yang jauh dan sangat meletihkan untuk berjumpa dengan seorang guru, yaitu Khidir. Dan dalam 6 ayat yang akan kita pelajari ini, pada akhirnya setelah melalui perjalanan yang begitu jauh, Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Khidir, yaitu di suatu tempat yang disebut dalam ayat sebelum ini di pertemuan dua laut. Disitulah Nabi Musa alaihi salam bertemu Khidir. Nah, ketika bertemu, Nabi Musa alaihi salam menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada Khidir. Kemudian Khidir bertanya kepada Nabi Musa, apakah kamu adalah Musa Bani Israel, yaitu Nabi Musa, yaitu yang diutus kepada Bani Israel? Maka Nabi Musa menjawab, ya, saya Musa Bani Israel. Karena nama Musa itu banyak, maka Nabi Musa yang dimaksudkan di dalam kisah ini yang bertemu dengan Khidir itu adalah Nabi Musa Bani Israel. Kemudian Nabi Musa alaihi salam menyampaikan keinginannya untuk belajar dengan Khidir, dan Khidir menerima permohonan Nabi Musa itu, diterima oleh Khidir, tetapi dengan syarat. Syaratnya yaitu Nabi Musa mestilah sabar. Namun Khidir dari awal sudah menyebutkan, wahai Musa, kamu tidak akan mungkin bisa sabar bersama denganku. Nah, jadi dari awal Khidir itu sudah diberi pengetahuan oleh Allah bahwasanya Nabi Musa tidak akan mungkin berhasil sabar dalam menuntut ilmu dengannya. Tapi Nabi Musa alaihissalam karena telah diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu kepada Khidir, maka Nabi Musa mengatakan, wahai Khidir, insya Allah kamu akan mendapatiku sabar dalam menuntut ilmu denganmu.
Jadi ada kesungguhan Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Dan Nabi Musa menggunakan kata insya Allah akan sabar. Tapi nanti dalam pertemuan yang akan datang kita jumpai Nabi Musa tak sabar. Tidak sabar di sini nanti kita akan bahas, bukan tidak sabar yang ada pada kebiasaan manusia. Yang tidak sabar itu kaitannya dengan hawa nafsu, bukan. Karena tak mungkin itu berlaku pada seorang nabi. Nabi Musa, apalagi Nabi Musa adalah salah seorang dari 5 nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini adalah 5 rasul utama, yaitu 5 rasul yang sangat mulia sekali. Maka tak mungkinlah tidak sabar itu kaitannya dengan hawa nafsu. Lalu tidak sabar itu kaitannya dengan apa? Nantilah sebentar lagi kita sampaikan. Nampaknya tak sabar juga nampaknya. Mesti sabar dalam menuntut ilmu. Nah, andaikan Nabi Musa sabar dalam menuntut ilmu bersama dengan Khidir, maka akan panjanglah cerita Nabi Musa dengan Khidir dalam Al-Quran. Tetapi karena Nabi Musa tak sabar, maka cerita ini pendek saja, yaitu hanya tentang 3 peristiwa saja. Maka Rasulullah mengatakan, andaikanlah Musa itu dahulu sabar, tentu kita akan mendapatkan banyak ilmu tentang Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Karena Rasulullah suka tentang kisah Nabi Musa dengan Khidir ini. Tapi itulah dia takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Musa bertemu Khidir menuntut ilmu, rupanya menuntut ilmu melalui apa yang dilakukan oleh Khidir. Jadi kita menuntut ilmu bukan hanya difahami menuntut ilmu itu baca buku, kemudian hafal, kemudian fahami, setelah itu tunggu waktu ujian, kemudian setelah itu masuk ruang ujian, dapat jawab, selesai sudah menuntut ilmu. Dapat LCMA umpamanya, dapat SHM Home umpamanya, selesai. Bukan. Menuntut ilmu itu adalah juga melalui apa yang kita lakukan. Kemudian dari perbuatan yang kita lakukan itu kita memahami hakikat dari perbuatan tersebut ketika kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikat dari Khidir melubang kapal? Itu yang menjadi ilmu bagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tak tahu. Yang Nabi Musa tahu, kalau kapal dilubang maka nanti kapal akan tenggelam. Padahal rupanya bukan itu tujuan Khidir melubang kapal. Kemudian ketika anak kecil dibunuh, dalam pengetahuan Nabi Musa, apa salah anak kecil dibunuh? Mana ada dia punya dosa, masih kecil. Tapi Nabi Musa tak tahu siapa anak kecil itu, dan nanti ketika besar dia bagaimana, Nabi Musa tak tahu, tapi Khidir tahu. Nah, Nabi Khidir diberi ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kapan baru kita memahami hakikat Khidir membunuh anak kecil itu? Ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu yang tersembunyi itu kepada Khidir dan tidak kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga tentang dinding yang akan roboh. Mereka sudah penat, sudah letih, sudah lapar. Mereka perlu makanan. Mereka sampai ke satu kampung meminta kepada orang kampung itu makanan, orang kampung tak mau beri. Kemudian ada dinding mau roboh di kampung itu. Kemudian mereka tegakkan kembali Nabi Musa dan Khidir. Mestinya kalau sudah bekerja dapat upah, itu wajar. Semestinya mereka bisa saja meminta upah kepada penduduk kampung itu. Tapi Khidir tak mau. Maka Nabi Musa merasa aneh, mengapa tak mau? Nah, mengapa tak mau ini bertanya. Ini menunjukkan Khidir, Nabi Musa tidak sabar.
terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Khidir. Itulah yang memisahkan antara Nabi Musa dan Khidir, yaitu Nabi Musa tidak sabar di dalam menahan pertanyaan tentang apa sebenarnya di sebalik 3 perbuatan itu. Tetapi tentang 3 perbuatan itu dan apa yang berada di sebalik 3 perbuatan itu 2 pertemuan yang akan datang. Nah, yang pertemuan ini hanyalah tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Khidir, insyaallah. Sebagaimana biasa, kita sebelum membahaskan tentang ayat ini melalui tafsir, kita akan baca dan terjemahkan ayat terlebih dahulu. Setelah itu kita berikan tafsir ringkas. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawajada, maka mereka berdua menjumpai atau bertemu abdan, seorang hamba, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Mereka berdua yang dimaksudkan siapa? Nabi Musa dan muridnya. Nabi Musa dan muridnya atau pembantunya, pendampingnya. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba. Nah, hamba yang dimaksudkan itu adalah Khidir, hamba dari hamba-hamba kami. Atainahu, yang telah kami berikan kepadanya, kepada hamba tersebut, rahmatan, rahmat, min indina, dari sisi kami. Rahmat dari sisi Allah bermakna rahmat tersebut rahmat yang istimewa. Wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepadanya, kepada hamba itu. Tapi tak disebut di sini nama hamba itu siapa. Yang disebut adalah hamba saja. Yang dimaksudkan adalah Khidir. Dan kami ajarkan kepadanya min ladunna, dari sisi kami, ilma, ilmu. Oh, jadi kelebihan yang dimiliki oleh Khidir itu adalah diberi rahmat yang luas oleh Allah dari sisinya, dan diberi ilmu yang luas oleh Allah dari sisinya. Qala, maka berkatalah lahu, kepadanya, kepada Khidir, Musa, Nabi Musa. Jadi Nabi Musa berkata kepada Khidir, sudah bertemu sekarang. Maka Nabi Musa pun berkata, hal, apakah attabi'uka, aku mengikutimu? Maksudnya, apakah boleh aku mengikutimu? Oh, berarti Nabi Musa meminta izin kepada Khidir untuk dibolehkan mengikutinya. Ala, supaya antu'allimani, untuk kamu mengajarkan kepadaku, mimma, dari apa-apa yang ulimta, diajarkan kepadamu, rusda, ilmu, yang diajarkan kepadamu ilmu. Jadi Nabi Musa meminta izin kepada Khidir untuk mengikuti Khidir dalam perjalanan, yang perjalanan tersebut diharapkan adalah perjalanan yang mengandung pembelajaran, yaitu Khidir mengajar Nabi
Musa. Nabi Musa belajar dari Khidir dari dalam atau sepanjang perjalanan tersebut. Qala, Khidir berkata, innaka, sesungguhnya kamu wahai Musa, lan, sekali-kali tidak akan tastati' mampu ma'iya bersama denganku sabra, sabar. Sepertinya Khidir itu dah tahu apa yang akan terjadi, yaitu Nabi Musa tidak sabar. Dan memang buktinya Nabi Musa tak sabar. Tapi nanti itu pengajian yang akan datang. Wa kaifa, dan bagaimana tasbiru, kamu akan sabar wahai Musa, ala ma lam tuhit bihi, yaitu tentang apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu yang cukup, khubra, ilmu atau pengetahuan yang cukup tentangnya. Maka bagaimana kamu akan sabar tentang apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu yang cukup tentangnya? Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Saya lihat keningnya masih banyak yang berkerut. Nah, berarti masih apalah yang dimaksud oleh ayat ini. Ya, kadang-kadang sekali baca terjemahan itu belum paham gitu. Berkali-kali kadang-kadang belum juga paham lagi. Nah, kadang-kadang dah berpuluh kali baru paham. Dah 30 tahun saya belajar Ustaz, baru sekarang saya paham. Alhamdulillah lah pada akhirnya paham juga. Ya. Qala, maka berkatalah Nabi Musa, satajiduni, kamu wahai Khidir akan mendapati aku insyaallah. Di sini ada penggunaan kata insyaallah. Sabiran, sabar, wala a'si laka, dan tidak akan menentangmu amra, dalam sesuatu urusan pun. Jadi kalau apa-apa yang kamu buat wahai Khidir, aku tak akan menentangmu. Tapi pada akhirnya menentang juga kan? Tapi nanti itu kita bahas. Qala, maka berkatalah Khidir, fa in taba'tani, maka jika kamu mengikuti aku wahai Musa, fala tas'alni, maka jangan bertanya kepadaku. Ini syarat, jangan bertanya kepadaku an syai'in, tentang sesuatu yang aku lakukan, hatta, sehingga uhditsa laka minhu zikra, sehinggalah aku memberitahukannya kepadamu tentang apa yang aku telah lakukan itu. Jadi bukannya Khidir itu menyembunyikan, enggak, tetapi ada waktunya nanti untuk dijelaskan, tapi bukan pada masa itu. Jangan bertanya dulu, tahan dulu pertanyaan itu, nanti aku terangkan nanti mengapa aku melakukan perbuatan itu. Tapi Nabi Musa belum lagi Khidir memberitahu. Rupanya Nabi Musa sudah bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Khidir. Baik, sampai di ayat yang ke-70 itu. Kita ulang sekali lagi dari pangkal ayat ke-66 ayat ini kita terjemahkan sekaligus. Setelah itu kita sampaikan tafsir ringkas. Setelah itu baru kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Lalu mereka berdua, yaitu Khidir dan muridnya, bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu wahai Khidir, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkatalah Khidir, sesungguhnya kamu wahai Musa sekali-kali tidak akan mampu sabar bersama denganku. Dan bagaimana kamu akan sabar tentang apa yang kamu tidak memiliki ilmu yang cukup tentangnya? Berkata Nabi Musa, kamu akan mendapatiku wahai Khidir, insyaallah akan sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam satu urusan pun. Khidir berkata,
jika kamu mengikutiku, wahai Musa, maka janganlah kamu bertanya tentang sesuatu pun, sehinggalah aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Inilah dia 6 ayat yang akan kita pelajari, yaitu pembahasannya tentang kisah Nabi Musa menuntut ilmu kepada Khidir, tetapi lebih khusus adalah tentang Nabi Musa baru saja bertemu dengan Khidir. Di pertemuan itu, di permulaan pertemuan itu, Nabi Musa meminta izin kepada Khidir untuk bersedia mengajarkan ilmu kepadanya. Nabi Musa alaihissalam diterima sebagai murid oleh Khidir, tetapi dengan syarat. Syaratnya yaitu supaya ilmu itu didapatkan, maka Nabi Musa mestilah sabar, karena kesabaran itulah yang akan menghantarkan untuk mendapatkan ilmu yang luas, ilmu yang dalam. Dan Nabi Musa memenuhi syarat tersebut. Jadi dalam menuntut ilmu dengan guru itu boleh juga bersyarat, ya? Kita pun juga nanti menetapkan syarat. Siapa yang datang ke majelis ilmu ini, pukul berapa kita mulai tadi? Pukul 8.30, maka tidak boleh keluar dari majelis ilmu ini sampai pukul 9.30. Itu syarat itu. Kalau tidak kita relakan ilmu itu. Boleh kita buat syarat seperti itu, ya? Boleh. Tak boleh pegang handphone. Boleh tak buat syarat seperti itu? Nanti depan kita asyik balas SMS saja dia. Apalagi yang lain. Boleh guru menetapkan syarat demi kepentingan murid itu, boleh saja, silakan. Seperti kita sekarang di karantina tahfidz Al-Quran, boleh jadi peserta karantina selama 35 hari, tetapi handphone ditarik. No handphone, tak boleh pakai handphone. Saya ini memang berdagang dengan handphone, Ustaz. Tak bisa kalau tidak dengan handphone. Kalau begitu tak boleh jadi peserta karantina. Jadi tak ada pengecualian, no exception. Tak ada pengecualian. Boleh guru seperti itu, boleh demi kepentingan murid. Ini pelajaran yang sangat berharga dari kisah yang kita dapatkan melalui kisah Nabi Musa bertemu dengan Khidir, menuntut ilmu dari Khidir. Karena sebelum ini sudah kita terangkan bahwasanya Nabi Musa pernah ditanya oleh Bani Israel, wahai Musa, siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Nabi Musa menjawab, saya. Nah, ketika itu Allah menegur Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, sebenarnya bukan kamu orang yang paling berilmu. Di sana ada seorang hamba Allah yang lebih berilmu darimu. Maka pergilah cari orang tersebut dan bergurulah kamu kepadanya. Itulah sebab mengapa Nabi Musa pergi menjumpai Khidir untuk menuntut ilmu. Dan memang betul dari kisah yang disebutkan di surah Al-Kahfi ini, ilmu yang dimiliki oleh Khidir lebih berbanding ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Lebihnya itu karena ilmu yang dimiliki oleh Khidir adalah bahagian dari ilmu yang berkaitan dengan ilmu gaib. Umpamanya ilmu tentang yang jauh dalam jangkauan panca indera manusia. Umpamanya melubang kapal. Kita kan yang kita ketahui, yang kita bisa lihat dengan mata, yang kita bisa dengar dengan telinga, yang bisa kita rasa, yang bisa kita raba, yang bisa kita cicipi melalui panca indera. Tetapi tentang ada raja yang zalim, yang tak tahu kita di mana dia berada, yang akan merampas kapal kalau kapal itu baik, kan tak tahu. Kita hanya sebagai penumpang di kapal itu saja. Khidir tahu rupanya di sana ada raja zalim yang akan merampas kapal kalau kapal itu bagus. Tapi kalau kapal itu berlubang, tidak. Ilmu itu ada pada Khidir, tetapi tidak ada pada Nabi Musa alaihissalam. Ilmu itu ilmu bahagian dari ilmu yang gaib, apalagi yang berkaitan dengan anak kecil yang dibunuh.
Ya, ilmu itu berkaitan dengan ilmu yang akan datang. Karena anak kecil itu apabila dia sudah besar nanti, dia akan membunuh kedua orang tuanya. Oh, ini berkaitan dengan yang akan datang. Itu ilmu gaib. Ilmu yang akan datang itu ilmu yang gaib. Ada tidak di antara kita ini siapa yang tahu apa yang akan berlaku besok pada dirinya? Besok apa yang akan terjadi? Apakah kita akan masih hidup seperti hari ini? Belum tahu. Karena itu adalah ilmu yang gaib, ilmu yang tersembunyi, dan itu hanya diketahui oleh Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Apa yang akan dia akan buat besok? Tak ada yang tahu. Tapi Khidir tahu. Dari mana tahu? Dari Allah yang Maha Tahu, yang memiliki ilmu tentang perkara-perkara yang gaib, dan diberitahukan kepada Khidir dan tidak diberitahukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, inilah dia kisah tentang Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Ayat yang ke-65, ayat yang pertama dari 6 ayat. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina. Maka mereka berdua bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami. Dan mereka berdua, yaitu Nabi Musa dan pembantunya atau muridnya itu, bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami. Hamba yang dimaksudkan adalah Khidir. Sudah kita terangkan sebelum ini, sambungan dari cerita di ayat sebelumnya, yaitu Nabi Musa dan pembantunya ketika mereka bersandar di batu besar untuk istirahat, kemudian Nabi Musa dan pembantunya dan muridnya itu tertidur. Pada masa itu ikan yang mereka bawa, padahal ikan itu ikan mati, ya sudah diasinkan sebagai lauk dalam keranjang. Rupanya ikan itu hidup, melompat dari keranjang, kemudian pergi mencari jalan menuju laut, kemudian kembali dia ke laut. Nah, ketika itu pembantu atau murid Nabi Musa itu terbangun dan melihat kejadian itu. Kejadian itu namanya kejadian yang aneh. Sebelum ini sudah kita terangkan. Tapi murid Nabi Musa itu tidak memberitahukannya kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa ketika itu tidur. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan murid Nabi Musa itu segan atau berat hati untuk membangunkan Nabi Musa yang tidur, takut mengganggu Nabi Musa. Nanti ajalah, kalau udah bangun nanti saya ceritakan. Tapi rupanya setelah Nabi Musa bangun tidak diceritakan, lupa menceritakannya. Maka berjalanlah terus mereka. Berapa lama mereka berjalan? Dari tempat mereka tidur itu 1 hari 1 malam. Sehari semalam mereka berjalan. Kalau kita berjalan dari Bambu Kuning ini sehari semalam sampai mana kita kira? Arah ke barat sana lah. Karena mereka ini bergerak arah ke barat, arah ke Maroko, ke barat dari benua Afrika. Karena mereka berawal perjalanannya dari Mesir. Mesir itu timur benua Afrika. Kemudian mereka bergerak sehari semalam. Nah, setelah sehari semalam terasa letih, perut lapar, Nabi Musa bertanya kepada muridnya, "Dah lapar kita ini, dah jauh perjalanan kita rasanya ini. Maka keluarkanlah bekal yang kita bawa. Lauk yang dibawa itu keluarkan." Kata murid Nabi Musa, "Allah, lupa saya menceritakan kepadamu wahai Musa. Ikan yang kita bawa itu tadi ketika kita tidur, saya terbangun, ikan itu melompat dari keranjang. Kemudian dia pergi ke laut." "Oh begitu?" "Ya." "Oh, kalau begitu sebenarnya kita sudah melewati tempat yang kita tuju. Karena Khidir yang kita cari itu berada di tempat hilangnya ikan itu. Di mana ikan itu melompat, disitulah Khidir itu. Tapi karena kamu tak memberitahukan, udah jauh perjalanan kita ini. Kira-kira kita kalau ada pembantu kita mendampingi kita seperti itu, kita marah atau enggak? Sehari semalam berjalan.
Itu kalau bawa mobil itu udah banyak pula bahan bakarnya, habis itu. Mau pergi ke Rimbo Panjang udah sampai ke Bangkinang sana. Mau balik lagi? Nah, balik lagi. Nabi Musa mengatakan kepada muridnya, kita balik lagi. Itulah yang kita cari. Yang kita cari sebenarnya adalah tempat hilangnya ikan tuh, tempat melompatnya ikan tuh. Nah, di situ kita akan menjumpai Khidir di situ. Jadi sebenarnya ada hikmah-hikmah di sebalik apa yang berlaku, tetapi kejadian yang aneh itu, yaitu ikan yang mati kemudian hidup melompat itu, kemudian di situ adalah pertanda bertemu dengan Khidir, itu tidak diceritakan kepada murid. Kalaulah diceritakan, tentu murid itu akan membangunkan Nabi Musa. Wahai Musa, seperti yang telah kau beritahukan kepadamu, yaitu apabila ikan kita telah melompat nanti dan dia ke laut, bermakna sudah sampai tempat yang kita tuju. Tapi rupanya ini murid ini tidak mengetahuinya. Kembali lagi. Nah, ketika kembali lagi sampai ke tempat mereka beristirahat dan di situ ikan itu melompat, sudah ada di situ Khidir. Nah, inilah dia cerita ayatnya ini. Maka wajada, bertemulah mereka berdua dengan abdan, seorang hamba. Khidir dalam kisah ini tidak disebut namanya. Maka apabila tidak disebut namanya, bermakna nama itu tak penting. Yang penting apa? Yang penting adalah sebutan di dalam ayat ini, yaitu abdan, hamba. Jadi Khidir itu adalah hamba Allah. Rupanya gelaran hamba dalam Al-Quran itu adalah gelaran yang sangat mulia sekali, tinggi nilainya. Ketika Nabi disebut dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran, Nabi disebut tidak dengan menyebut nama Nabi. Dalam ayat yang lain disebut nama Nabi, wa ma Muhammadun. Ada nama Nabi disebut di situ. Tapi ketika Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam ayat Al-Quran, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, digunakan kata hamba. Maka ulama tafsir menjelaskan mengapa Nabi digelari dengan hamba dalam ayat yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, untuk meninggikan atau memuliakan Nabi. Karena ada di antara ulama tafsir sampai mengatakan tidak ada lagi gelar yang lebih tinggi dari gelar hamba. Itulah gelar yang lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi dari gelar Rasul dan Nabi. Ya, lebih tinggi dari gelar Rasul dan Nabi. Karena gelar Rasul itu adalah gelar yang menerangkan Rasul itu utusan Allah, menerima wahyu, kemudian menyampaikan wahyu itu sebagai tugas dari sisi Allah. Kalau Nabi yang menerima wahyu dan menjalankan kandungan wahyu tersebut sebagai petunjuk dalam hidup. Tapi kalau hamba, ini dia perlu jelaskan. Kita ini hamba Allah bukan? Insya Allah. Apa tandanya kita hamba Allah? Mudah sekali kita nyebut hamba Allah. Ketika menginfakkan harta, ini dari hamba Allah, 100.000 dah hamba Allah. Hamba Allah itu adalah yang tunduk dan patuh dari sisi bahasa. Tunduk dan patuh. Ada juga tunduk dan patuh tapi kepada manusia. Itu namanya hamba sahaya. Hamba sahaya yaitu yang tunduk dan patuh kepada manusia. Kepada siapa? Kepada majikannya, kepada yang memilikinya. Karena hamba sahaya itu kan yang boleh dijual beli, budak belian. Itu juga disebut dengan abdun. Abdun. Tetapi di sini nih ibadina, abdun min ibadina, hamba dari hamba-hamba kami. Berarti hamba Allah, yaitu yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau hamba sahaya tunduk dan patuh kepada manusia. Kalau hamba Allah tunduk dan patuh kepada Allah. Apa beda antara hamba manusia dengan hamba Allah? Hamba manusia tunduk dan patuhnya itu dengan keterpaksaan.
Kalau hamba Allah, tunduk dan patuhnya itu dengan kerelaan. Ada beda? Oh, jauh bedanya itu. Mengapa disebut hamba manusia itu tunduk dan patuh dengan keterpaksaan? Sebab tidak ada manusia itu yang mau tunduk dan patuh kepada manusia, tak ada. Ada manusia mau jadi hamba sahaya? Tidak. Kalau bisa menebus diri, dia akan menebus diri. Tetapi hamba Allah tunduk dan patuh kepada Allah dengan kerelaan, tak ada paksaan, tak ada Allah paksa. Ini datang ke masjid ini dengan keterpaksaan atau dengan kerelaan? Hamba Allah lah. Tapi kalau terpaksa dibawa oleh suami sampai sini, itu hamba manusia. Apa yang membedakan? Kita bisa merasakan kalau dengan keterpaksaan, maka hamba itu akan berat melakukan perbuatan. Setiap karena terpaksa perbuatan itu dilakukan, maka akan berat dilakukan. Tapi kalau dengan kerelaan, akan ringan. Tak terasa sudah setengah jam. Karena dengan kerelaan. Tapi kalau dengan keterpaksaan, lama betul ini pengajian ini. Kapan dia akan selesai ini? Dengan keterpaksaan. Kalau dengan kerelaan, 100.000 ringan. 100 juta lambat jawab nampak. Ringan kalau hamba Allah. Tapi kalau hamba dunia, 100.000 ini banyak dapat makanan ini. Masuk balik 10.000 ini dari hamba Allah pula katanya 10.000. Padahal dia memberikan itu dengan keterpaksaan. Maka ketika disebut Nabi Muhammad sebagai hamba Allah, maka Nabi Muhammad itu menjalankan kewajiban agama itu dengan kerelaan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, sami'na. Itu dia hamba Allah. Itulah kelebihan dari Khidir. Maka diberilah gelar Khidir itu sebagai abdun min ibadina, hamba dari hamba-hamba kami, karena Khidir itu tunduk dan patuh kepada Allah dengan kerelaan. Rupanya karena penggunaan kata hamba bagi Khidir di sini dan menjadi guru yang lebih banyak ilmunya dari Nabi Musa, meskipun Nabi Musa seorang nabi ataupun seorang rasul, rupanya kunci untuk mendapatkan ilmu yang luas itu adalah hamba Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan kerelaan, dengan kesukaan. Ini penting itu. Murid kalau sebagai hamba Allah akan dapat ilmu yang luas. Guru kalau memang ia sebagai hamba Allah akan dapat menyampaikan ilmu dengan mudah, dan ilmu yang disampaikan bermanfaat dan mudah pula untuk diamalkan dan mendatangkan maslahat bagi umat. Itu adalah urutannya, hamba Allah. Maka mereka berdua bertemu hamba dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina. Allah terangkan siapa itu? Khidir. Khidir itu adalah yang kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Kita ini dapat rahmat juga atau tidak? Dapat. Kalau kita tak dapat rahmat, tak bisa kita bernafas, tak bisa kita duduk di sini. Kita ini karena dapat rahmat Allah lah badan kita sehat, kemudian akal kita waras, kita bisa merasa, dan kita dapat menjalani hidup ini dengan sempurna. Ini semua adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat ini umum diberikan kepada semua manusia, tetapi ada rahmat yang khusus. Nah, di dalam ayat ini ulama tafsir melihat kata rahmat ini tak menggunakan alif lam. Karena tidak menggunakan alif lam, berarti rahmat yang diberikan kepada Khidir itu rahmat yang banyak,
berbanding dengan yang diberikan kepada manusia biasa. Kemudian rahmat itu menjadi rahmat yang istimewa yang diberikan kepada Khidir karena ada perkataan min indina, dari sisi kami. Bermakna rahmat yang diberikan kepada Khidir adalah rahmat yang istimewa. Apa di antaranya? Di antaranya yang baru kita tahu itu, banyak yang tidak kita ketahui, yaitu melalui penyebutan nama Khidir itu. Rupanya namanya bukan Khidir. Lalu mengapa disebut Khidir? Rupanya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Khidir apabila duduk di hamparan yang berwarna putih, maka apa yang berada di sekitarnya itu, hamparan itu berubah menjadi warna hijau. Kita berwarna hijau tak duduk tempat itu? Ya. Apa sebab? Itu adalah rahmat dari sisi Allah. Bahwasanya Allah senantiasa mencurahkan rahmat yang istimewa. Itu adalah isyarat rahmat Allah. Sama dengan Nabi, umpamanya apabila Nabi berjalan, maka di atas juga ada yang berjalan. Kalau Nabi berhenti, yang di atas pun juga berhenti untuk menaungi Nabi. Apa yang di atas itu? Awan. Itu rahmatan min indina. Itu rahmat dari sisi kami. Itu penggunaan ayat ini. Siapa yang berjalan, awan juga berjalan di atasnya? Ada tadi enggak? Enggak. Malah awan itu turun berupa hujan ya. Diguyur oleh hujan lebat. Nah, Allah menyebutkan bahwasanya yang ditemui oleh Nabi Musa itu bukan seorang hamba biasa, tetapi hamba yang diistimewakan oleh Allah dengan rahmat dari sisinya. Rahmat Allah luas ya. Rahmat yang kita terima sekarang nih, yang kita sebut tadi itu, badan sehat, ilmu, rezeki, pasangan hidup, anak, apa lagi? Semua yang kita terima itu, yang mendatangkan manfaat, itu adalah rahmat. Tetapi itu baru satu dari rahmat Allah yang telah diciptakan berapa rahmat? Allah telah menciptakan berapa rahmat? 100 rahmat. Yang diturunkan ke dunia ini berapa rahmat? 1. Yang 99 lagi masih ditahan dan nanti baru akan diberikan di dalam surga. Yang 1 itulah disebarkan ke seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Manusia dapat, hewan dapat, tumbuh-tumbuhan dapat, bumi ini pun juga dapat. Semua dapat rahmat Allah. Kita dapat rahmat mata yang memandang, dapat ya. Tapi ada yang sudah dikurangi rahmat tersebut. Kalau tak pakai kacamata lagi tak nampak ya. Wow aja nampak semua. Tapi kalau pakai kacamata nampak jelas. Kalau yang dekat nampak, kalau yang jauh apa kerut keningan tu siapa tu? Tak nampak ya. Mengapa tidak datang lagi Pak malam-malam? Malam hari ini saya tak bisa lihat Ustaz. Kalau siang saya masih bisa. Tapi kalau malam ni tak nampak lagi. Oh, matanya sudah. Itu bermakna Allah telah kurangkan rahmat mata yang memandang itu. Ada di antara hewan yang Allah berikan rahmat mata memandang lebih tajam dari manusia. Tak pakai cahaya pun dia bisa nampak. Apa nama hewannya itu? Kucing. Kucing itu gelap-gelap gulita pun dia nampak apa dia. Matanya tajam sekali. Dan masih ada lagi hewan-hewan yang lain yang matanya tajam. Jadi rahmat berupa pandangan mata itu mana yang lebih banyak diberikan, kepada kita atau kepada kucing? Nah, Allah bagi-bagi rahmat ini. Itu pertanda bahwasanya ada yang diistimewakan dengan rahmat yang lebih. Nah, rahmat yang Allah berikan kepada kita lebih dari makhluk yang lainnya adalah akal. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita akal, tinggal menggunakannya. Siapa yang menggunakan akal bermakna memiliki akal. Kalau tidak menggunakan akal, padahal akal ada padanya, bermakna sama dengan tidak
punya akal. Yang tidak punya akal disebut tidak berakal. Tidak berakal disebut tidak bauta. Itu bahasa Minangnya mungkin. Tidak menggunakan akal fikiran, tidak untuk memahami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya, kepada Khidir itu, min ladunna, dari sisi kami, ilma. Ilma dalam ayat ini ilmu, pengetahuan, karena tidak menggunakan alif lam, bermakna ilmu yang diajarkan kepada Khidir ilmu yang luas, ilmu yang mendalam. Ini yang kita sebutkan tadi, ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, ilmu yang berkaitan dengan perkara yang akan datang, ilmu yang berkaitan dengan yang tersembunyi dari pandangan, yang tak dapat ditangkap oleh panca indera, ilmu yang berkaitan dengan apa yang tak biasa difahami oleh manusia. Itu ilmu dari mana? Itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa meminta izin kepada Khidir. Nah, ini adab dalam menuntut ilmu dengan guru. Jadi jangan tiba-tiba langsung jadi murid saja. Enggak, guru tuh mesti tahu ini yang hadir ini siapa. Kadang-kadang yang hadir itu bukan untuk ilmu, dia untuk membuat laporan ke atasannya. Rupanya dia intel rupanya. Yaitu mau mengawasi pengajian. Ini apa yang disampaikan Ustaz ini? Pakai canggut juga dia, hitam juga keningnya. Datang juga jumpa kita, tapi dia untuk tujuan tertentu. Nah, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Khidir, meminta izin, tetapi Khidir barulah memberi izin setelah mengetahui siapa yang datang itu. Maka Khidir pun bertanya kepada Nabi Musa, apakah kamu Musa Bani Israel? Jadi guru itu mesti tahu juga siapa murid yang akan diajari. Nanti salah ajar, nanti rupanya nanti murid itu lawan guru nanti pada akhir. Biarlah saya belajar nanti, kata si murid itu. Tapi nanti akan saya cari kekurangan guru tuh. Nanti sampai masanya 2-3 tahun lagi, saya akan kalahkan guru itu. Itu namanya menyombongkan diri, belajar untuk menyombongkan diri. Nabi Musa, Khidir ini menerangkan kepada kita adalah adab murid menuntut ilmu kepada guru, dan guru memberikan ilmunya itu dengan kepuasan, karena mengetahui siapa murid yang diajar. Maka orang tua-tua kita dahulu di kampung-kampung itu sebelum belajar itu, Ustaz, boleh saya belajar dengan Ustaz? Itu minta izin dulu. Setelah belajar, Ustaz, halalkan ilmunya Ustaz ya. Nah, ada begitu. Sekarang masih ada juga lah, tapi sedikit sekali yang berbuat seperti itu. Sekarang ini datang kita tak tahu tak siapa dia, pergi pun kita pun tak tahu siapa dia. Datang dan pergi begitu saja. Padahal di antara adab di dalam menuntut ilmu adalah beritahukan kepada guru kita belajar, kemudian beritahukan kepada guru, umpamanya kita tidak lagi belajar bersama dengannya, entah pindah kerja umpamanya, pindah ke kota lain, atau apa halangan berikutnya, maka nanti ilmu yang didapatkan itu menjadi ilmu yang berkah. Kalau tidak, ilmu itu begitu saja, pengetahuan, kemudian pengetahuan itu tidak bermanfaat, sia-sia. Qala lahu Musa, berkatalah Nabi Musa kepada Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu wahai Khidir, ala an tu'allimani, supaya kamu mengajarkan kepadaku, mimma ullimta rusyda, dari apa-apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Karena Nabi Musa yang meminta, karena juga ditanya Nabi Musa oleh Khidir, ini dalam tafsir disebutkan, wahai Musa, Khidir bertanya, mengapa kamu belajar denganku?
Bukankah kamu adalah seorang nabi, seorang rasul? Wahyu kan turun kepadamu. Mengapa kamu belajar juga kepadaku? Kitab Taurat turun kepadamu. Kepadaku tak ada kitab suci turun. Mengapa kamu belajar denganku juga? Kemudian kamu ada Bani Israel yang kamu diutus kepada mereka untuk membimbing mereka. Kalau kamu belajar denganku, kamu tinggalkan Bani Israel. Maka apa jawaban Nabi Musa? Allahu amarani bihi. Allah yang memerintahkanku untuk menuntut ilmu denganmu, wahai Khidir. Karena itu yang disampaikan oleh Nabi Musa, maka Khidir pun menerimanya. Tak ada alasan untuk menolaknya. Kalau begitu, guru boleh tak menolak muridnya? Kalau ada murid datang untuk belajar dengannya, kemudian guru bertanya, kemudian murid itu menjawab, kemudian dari jawaban murid itu guru merasa tak nyaman, tak sesuai rasanya, tidak usahlah kamu belajar dengan saya. Boleh tak kira-kira? Ya boleh. Karena perlu ada saling rela di antara guru dengan murid itu. Dalam berdagang aja mesti saling rela antara minkum, apalagi dalam menuntut ilmu, ilmu yang akan menentukan diri kita itu benar atau salah, kita berada di atas jalan yang benar atau jalan yang sesat. Maka mestilah sampai ke tahap kerelaan. Khidir berkata, setelah Nabi Musa meminta izin, maka Khidir menerima sebagai murid. Khidir menerima Nabi Musa sebagai murid, tetapi dengan menyampaikan kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu wahai Musa tak mampu untuk sabar bersama denganku. Sepertinya Khidir tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi bagaimana cara memahami ayat ini? Baik, kita sambung satu lagi ayat, karena bersambung dia dengan ayat yang selepasnya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kamu akan sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak punya cukup ilmu tentangnya. Ada dua kata sabar, yaitu di ayat sebelum ini kata sabar, kamu sekali-kali tidak akan dapat sabar bersama denganku. Yang kedua, bagaimana kamu akan sabar kalau kamu tidak punya ilmu yang cukup tentang sesuatu, tentang sesuatu yang aku kerjakan, karena nanti berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Khidir. Tadi sudah kita sebutkan, bukan bermakna Nabi Musa itu tidak sabar dalam berkaitan dengan hawa nafsu, tidak. Nah, kita ini kalau berkaitan dengan hawa nafsu, Bapak Ibu kalau diminta untuk duduk di sini 4 jam berturut-turut sampai jam berapa nanti? 4 jam. Kira-kira sabar atau tidak? Nah, ini kata sabar nih. Sabar atau tidak? Jujur aja lah, sabar atau tidak? Mengapa tidak sabar? Karena berkaitan dengan hawa nafsu. Kalau ditanya hawa nafsu kita masing-masing, mau duduk sebentar atau mau duduk lama? Kalau ditanya hawa nafsu, jujur jawab dengan hawa nafsu. Mau duduk sebentar atau mau duduk lama? Nah, hawa nafsu kan? Tapi kalau tanya iman, lama pun tak apa. Nah, maka banyak orang yang duduk lama di masjid iktikaf. 10 malam terakhir tak mau keluar dari masjid lagi. Di masjid aja. Apa yang menyebabkannya dia bertahan di masjid itu tak ke mana-mana? Iman. Dia sabar karena imannya. Nah, Nabi Musa itu tidak sabar, jangan dikaitkan dengan hawa nafsu. Karena Nabi Musa itu seorang rasul. Berarti tidak sabarnya Nabi Musa itu kaitannya dengan iman. Apa itu ya? Yang dimaksudkan dengan Nabi Musa tidak sabar kaitannya dengan iman. Oh, rupanya berkaitan dengan kemungkaran. Seorang yang baik berdiam diri tidak kalau melihat ada kemungkaran depan matanya? Tidak. Kalau berdiam diri dia,
Bermakna dipersoalkan kebaikannya. Karena Nabi sendiri bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan diperintahkan untuk merubah, tak boleh berdiam diri. Rubah dengan tangan, tak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan mulut, tak mampu dengan mulut, diam dengan hati, tapi mesti menegur, memperbaiki kemungkaran itu, membetulkan kemungkaran itu, menghilangkan kemungkaran itu. Ada 3 yang dilakukan oleh Khidir itu, ketiga-tiganya kemungkaran. Maka macam mana mungkin Nabi Musa akan sabar melihat kemungkaran? Apa kemungkaran yang pertama? Yaitu melubang kapal, tenggelam penumpang. Itu kezaliman kalau kapal tenggelam, membuat penumpang semuanya tenggelam. Itu kemungkaran, mesti dicegah. Nah, Nabi Musa tak sabar. Tak sabar itu bukan berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan imannya yang membuatnya untuk mencegah perbuatan Khidir itu. Tapi sebelumnya sudah berjanji untuk sabar. Melihat kemungkaran yang dilakukan oleh Khidir, membunuh anak, itu kemungkaran. Maka Nabi Musa bertanya, mengapa engkau bunuh anak yang tak berdosa, wahai Khidir? Mengapa Nabi Musa itu bertanya? Nabi Musa tak sabar. Tapi tak sabar Nabi Musa itu karena iman Nabi Musa atau karena hawa nafsu? Itu yang penting, pelajaran yang penting itu yang itu tuh. Jadi bolehkah kita tidak sabar? Selama ini kita dengar pengajian, mesti sabar, mesti sabar, mesti sabar, tak boleh berhenti sabar, tak ada batas sabar, mesti sabar sampai mati. Tapi Nabi Musa sendiri pun tak sabar juga. Padahal Nabi Musa seorang Nabi. Apakah Nabi Musa tidak sabar itu melakukan kesalahan? Tidak, karena tidak sabar Nabi Musa itu karena keimanan kepada Allah. Hanya saja ini kaitan dengan menuntut ilmu, tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Khidir, oleh sang guru. Karena di sebalik kesabaran Nabi Musa itu, rupanya Allah sebenarnya sediakan ilmu yang luas seperti yang diberikan kepada Khidir. Tapi biasanya kata sabar yang kita sebut sebagai kata yang mulia itu adalah kaitannya dengan menahan kehendak hawa nafsu. Itu makna sabar. Kalau perut lapar, kehendak hawa nafsu mau apa? Tapi kita puasa bulan Ramadan, maka tahan kehendak hawa nafsu mau makan. Itu namanya sabar. Haus, kehendak hawa nafsu kalau haus mau minum, tapi kita sedang berpuasa, tahan kehendak hawa nafsu mau minum. Nabi Musa alaihi salam sudah berjanji bahwasanya tidak akan bertanya. Apa-apa yang dilakukan oleh Khidir tidak akan bertanya. Mestinya Nabi Musa menahan untuk tidak bertanya, tapi Nabi Musa bertanya juga. Sebenarnya dari sisi tadi yang kita sampaikan, karena yang membuat Nabi Musa itu bertanya adalah karena keimanannya, bukanlah tercela. Karena yang membuat Nabi Musa bertanya itu adalah imannya. Tetapi karena Nabi Musa tidak memenuhi syarat yang telah disepakati dengan Khidir itu, disitulah yang membuat Nabi Musa berbeda dengan Khidir. Sehingga Khidir diberikan oleh Allah ilmu yang lebih luas berbanding Nabi Musa alaihi salam. Sabar. Qala satajiduni insyaallah sabiran wa la a'si laka amra. Nabi Musa berkata, insyaallah kamu wahai Khidir akan mendapatiku sabar dan aku tidak akan menentang
tidak akan menentang satu urusan pun. Tapi rupanya Nabi Musa tidak sabar. Qala fa ini taba'tani, ayat terakhir sebagai penutup pembahasan. Ada yang penting di sini. Khidir berkata, maka jika kamu mengikutiku wahai Musa, maka janganlah kamu bertanya, ini syarat, janganlah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun sehinggalah aku menjelaskannya kepadamu nanti tentangnya. Jadi kegagalan Nabi Musa menuntut ilmu dengan Khidir itu adalah karena bertanya, dan sudah diberi apa oleh Nabi Musa, oleh Khidir, sudah diberi tangguh, yaitu dimaafkan pada kali pertama. Tetapi Nabi Musa mengulang lagi untuk kali kedua, dimaafkan lagi. Akhirnya Khidir mengatakan, inilah perpisahan antara aku denganmu, sampai di sini sajalah kamu menuntut ilmu bersama denganku wahai Musa. Hanya saja yang menarik di sini adalah Khidir tidak mengatakan kepada Nabi Musa, ikutilah aku, tidak. Tadi kan sudah minta izin, wahai Khidir, boleh tak aku ikut kamu supaya kamu mengajarkan ilmu kepadaku? Khidir mengatakan, ya boleh, silakan. Bermakna kan dah bersetuju. Apabila sudah bersetuju, boleh tidak Khidir mengatakan, ikutilah aku sekarang? Boleh? Follow me? Boleh? Boleh. Tapi Khidir tidak mengatakan perkataan itu. Khidir mengatakan, jika kamu mengikutiku, ada kata jika, bermakna ada pilihan juga bagi Nabi Musa untuk bersama ikut Khidir atau tidak bersama. Jika kamu mengikutiku, apabila kamu memilih untuk bersama denganku, ada syarat, yaitu jangan bertanya kepadaku. Setuju? Kira-kira begitulah dengan Khidir. Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa mengatakan, ya setuju. Hanya saja pada pertemuan yang akan datang, mereka berdua berjalan. Rupanya Nabi Musa alaihissalam telah melanggar syarat yang dipersetujuinya sendiri. Nah, tentang Nabi Musa yang tidak sabar sehingga bertanya kepada Khidir apa yang telah dilakukan oleh Khidir, ini akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Ada pula hikmah di sebaliknya. Hanya saja di ayat yang terakhir itu yang paling penting sekali adalah dalam menuntut ilmu ini adalah pilihan. Dengan kita menuntut ilmu dengan pilihan, itulah yang membuat kita menjadi nanti akan bersungguh-sungguh. Dan apabila kita menghadapi ujian yang berat sekalipun dalam menuntut ilmu, tetapi menuntut ilmu itu adalah pilihan kita sendiri, maka seberat apapun ujian dalam menuntut ilmu akan dapat mudah kita jalani, meskipun dia berat, karena dia adalah dengan pilihan kita. Tetapi Khidir tidak mengatakan ikutilah aku, karena ketika Khidir mengatakan kepada Musa ikutilah aku, maka Nabi Musa akan menjadi terpaksa mengikuti Khidir, karena Khidir memerintah Nabi Musa ikutilah aku, maka Nabi Musa menjadi yang diperintah, terpaksa mengikuti Khidir. Nabi Musa tidak dipaksa, tetapi Nabi Musa diberi pilihan supaya Nabi Musa menjadi sukarela mengikuti Khidir, sehingga nanti apabila ada ujian yang berat ketika bersama dengan Khidir, Nabi Musa akan sanggup untuk menjalaninya. Sampai demikian detilnya perkataan antara Nabi Musa dengan Khidir yang ada dalam kisah suratul Kahfi berkaitan dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.